Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ridwan Hasan, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Qatar. Yang terhormat kepada Duta Besar dari Kuwait, UAE, Abu Dhabi atau yang mewakili. Yang terhormat PDITT dan PPNI, baik itu dari Timur Tengah ataupun peserta-peserta yang lain yang bergabung dengan webinar kali ini. Webinar kita kali ini dengan webinar yang ketiga, di mana kali ini kita mengambil title Diet Ketogenic. Ini adalah kolaborasi Perhimpunan Dokter Indonesia di Timur Tengah, PDITT, dan peserta Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan berkahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar ini walau lewat online. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Akhiruz Zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, serta Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Baiklah, peserta webinar hari ini, saya Hesti Ekowati, selalu MC webinar kita. Saya akan mencoba membacakan susunan acara kita hari ini, yaitu pembukaan yang telah saya lakukan. Yang kedua adalah sambutan dari Ketua Panitia, yaitu Bapak Imam Handoko Kurniawan, Sarjana Keperawatan RN. Lalu dilanjutkan dengan sambutan Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Bapak Ridwan Hasan. Lalu kita akan lakukan foto bersama. Berikutnya pembukaan sesi ilmiah yang akan dibawakan oleh moderator Dr. Hayatun Naimah, spesialis paru. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh moderator dan penutup. Marilah kita mulai webinar kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut ke acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia, yaitu Bapak Imam Handoko Kurniawan, Sarjana Keperawatan Registered Nurse. Kepada Bapak Imam, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Esti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di sini walaupun secara virtual dalam rangka belajar bersama tentang diet ketogenik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya di webinar hari ini yang berjudul Diet Ketogenik, Gaya Hidup dan Implikasinya bagi Pekerja Migran Indonesia. Sebagai Ketua Panitia, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di webinar hari ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa diet keto telah menjadi topik yang sangat populer beberapa tahun terakhir ini, dan hari ini kita akan mengkaji lebih dalam lagi bagaimana diet ketogenik ini dapat memberikan manfaat kesehatan yang signifikan kepada kita semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan langsung dari para ahlinya, Dr. Sri Selvia, beliau spesialis gizi, Dr. Tony Arjuna, PhD, konsultan diet dari Jogja, dan Ibu Nurlinda, pelaku diet keto, yang nanti akan berbagi pengetahuan, bertukar pikiran, bertukar pengalaman tentang diet keto. Terima kasih atas kehadirannya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak Ridwan Hasan, Dubes RI untuk Qatar yang telah memberikan dukungan penuh dalam acara webinar hari ini. Tidak lupa juga untuk Bapak Hussein Bagis, Dubes RI untuk Emirat Arab yang selalu mendukung kegiatan kami. Juga tentunya untuk perwakilan-perwakilan lain dari KBRI di wilayah Timur Tengah. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam merencanakan, mengorganisir, dan
memastikan bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar. Tentu saja atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kembali ke diet keto. Diet keto adalah topik yang menarik. Di sana banyak pro dan kontra. Namun dengan adanya para ahli di sini, insya Allah kita akan mendapatkan pencerahan, kita akan mendapatkan penjelasan yang valid dan uraian yang lengkap dengan segala aspeknya. Jadi jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman pribadi, jangan ragu untuk berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi nanti. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat menikmati webinar hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam. Kita lanjutkan dengan sambutan dari Bapak Ridwan Hasan, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Qatar. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sabahul khair. Sedih tadi, baru rasanya masuk kok terpental gitu. Saya merasa ada momentum yang hilang sehingga saya tidak mendapatkan suara Pak Imam yang begitu menyejukkan untuk seluruh isi pidato beliau. Tapi alhamdulillah ya, selalu masalah teknis itu terjadi di banyak kesempatan, dan terima kasih. Yang sama-sama kita hormati Dr. Iqbal Mukhtar, Ketua Persatuan Dokter Indonesia Timur Tengah, yang terhormat juga Bapak Zainal Mutakin, Ketua PPNI Qatar, tentunya Pak Imam selaku Ketua Panitia, dan juga saya lihat ada kehadiran Ibu Nining ya, Ibu Kartini selaku Presiden dari IDN Global, kemudian siapa lagi nih yang perlu saya address ya, para pembicara tentu Dr. Sri Selvia, Ibu Nurlinda, Heri Siswati, dan Bapak Tony Arjuna. Kemudian saya juga lihat banyak teman lama dan teman-teman dari berbagai negara yang hadir ya, dari Kuwait ya, tentu dari UAE juga ya, bahkan teman lama seperti Pak Komar dari Jakarta juga datang. Dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, tapi terima kasih saya sudah berhasil masuk kembali ke acara yang pagi ini dipandu oleh Bu Hesti. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah kita mempunyai kesempatan untuk bertemu di satu forum yang sangat penting untuk menjaga kesehatan kita bersama. Forum ini menarik. Saya sering bercanda dengan istilah yang ada di forum ini. Ini kan disebut dengan diet ketogenik. Ya, saya kira sebagian besar sudah paham tentang diet ketogenik ini, gaya hidup dan implikasinya bagi pekerja migran Indonesia, webinar kesehatan. Nah, saya suka bilang begini, kita harus konsisten kalau ikut diet ketogenik, jangan dibalik-balik. Jangan sampai keto diet. Karena kadang-kadang kan tantangannya adalah didisiplin kan, seorang itu apakah dia bisa berlanjut atau tidak dengan kegiatan itu. Tapi saya yakin para peserta yang hadir paling tidak mempunyai komitmen untuk itu. Diet adalah salah satu aspek sebetulnya dalam menjaga kesehatan kita. Dan diet keto adalah salah satu pilihan yang mungkin menarik bagi beberapa dari kita. Pengetahuan saya, diet keto atau diet ketogenik ini adalah sebuah pendekatan diet yang berfokus pada mengurangi asupan karbohidrat dan meningkatkan asupan lemak sehat. Tujuannya adalah mengubah tubuh kita menjadi mesin pembakar lemak, menghasilkan energi dari lemak yang disimpan dari karbohidrat. Meskipun diet ini mungkin terdengar menantang, ada banyak manfaat yang dapat kita dapatkan dari diet keto, terutama ketika kita hidup di luar negeri. Tapi saya mau
sebentar biar kesannya sambutan ini tidak membosankan ya. Saya mau kasih sedikit pantun saja menyelip di antara sambutan saya. Saat pagi makan buah, mudah-mudahan sudah pada makan buah nih. Karena kebetulan di KBRI, di Wisma sekarang, saya lagi meng-host satu acara sarapan pagi bersama dengan para pekerja seni Indonesia yang ada di Qatar. Saat pagi makan buahnya bersama teman. Penyakit itu bisa dicegah asal disiplin menjaga makanan. Cakep Pak, cakep. Cakep ya, ya mudah-mudahan saja. Jadi pesannya disiplin tadi kan, disiplin menjaga makanan. Baik, diet keto dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Ini bisa menjadi sangat penting karena bekerja di luar negeri seringkali melibatkan perubahan besar dalam rutinitas kita, termasuk makanan yang tersedia. Godaannya luar biasa. Kadang-kadang, apalagi kita di negara-negara seperti di Teluk ini kan, setiap saat kita mandi, baik mandi air maupun mandi nasi kan. Mandi nasi itu luar biasa tuh tantangannya tuh. Enak-enak, kambingnya masih muda, kambingnya masih segar dan rasanya enak gitu ya. Dengan diet keto kita dapat lebih mudah mengontrol asupan kalori dan menjaga berat badan ideal kita. Selain itu, diet keto juga dapat membantu meningkatkan tingkat energi kita. Ketika tubuh kita membakar lemak sebagai bahan bakar utama, kita cenderung memiliki energi yang lebih stabil dan tahan lama. Hal ini bisa sangat membantu saat kita bekerja keras dan menghadapi tantangan sehari-hari di luar negeri. Namun demikian, penting juga untuk diingat bahwa diet keto bukanlah solusi ajaib. Ya, tidak ada sesuatu yang ajaib, betul itu. Ini memerlukan komitmen dan pemahaman yang baik tentang jenis makanan yang kita konsumsi. Kita juga perlu memastikan kita mendapatkan nutrisi yang cukup dan berkonsultasi dengan profesional kesehatan sebelum memulai diet ini. Nah, ini mungkin ya bottom line-nya ya. Menjaga kesehatan, berobat, saya kira begitu. Saya sering juga mengganggu Dr. Iqbal, kadang-kadang sekedar untuk mendapatkan second opinion, dan mudah-mudahan dengan kita dapat nasihat dari orang yang ahli di bidangnya, apa yang kita lakukan itu lebih terarah gitu. Jadi diet keto adalah pilihan yang menarik untuk mempertahankan kesehatan dan berat badan yang seimbang saat bekerja di luar negeri maupun ketika kita juga di dalam negeri tentunya ya. Namun penting untuk mendekatinya dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik. Selalu ingat untuk tetap terhubung dengan budaya makanan kita sendiri dan pastikan untuk mencari dukungan dan saran dari profesional kesehatan. Seperti tadi saya sampaikan, jika Anda memutuskan untuk mencoba diet ini, itulah sebabnya webinar pagi ini menjadi penting untuk kita ikuti. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, dan semoga kita semua tetap sehat dan bahagia selama perjalanan hidup kita di luar negeri. Pantun penutup saya adalah, pertama, ikan di air melompat-lompat. Ikan bernama si ikan laga. Mari amalkan gaya hidup sehat, makan minum hendaklah dijaga. Cakep, Pak. Ke sungai melihat berang-berang. Ada yang masih ingat nggak binatang berang-berang? Mereka berenang ke sana kemari. Ayo konsumsi gizi seimbang supaya obesitas dapat dihindari. Terima kasih banyak. Selamat berseminar. Mohon maaf saya tidak bisa hadir sampai akhir karena kebetulan lagi banyak tamu-tamu juga di Wisma, harus saya temenin. Saya menemani mereka, mudah-mudahan sambil bersarapan pagi, diet ketogeniknya juga dapat terlaksana. Demikian, terima kasih. Mohon maaf seandainya ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ridwan Hasan, pantunnya tambah berisi Pak. Makasih Sebelum sama-sama. ya, Saya sebelum sekalian pamit ya. Istri saya Bapak, juga titip salam karena masih dengan tamu-tamu ya. Bapak bisa kita foto bersama dulu Oh, sebelum boleh dengan senang meninggalkan hati. ruangan ya. Ya. Oke, siap ya. Tim siap. Gimana Pak Imam? Bisa kita foto bersama sekarang? Ya, Ya, silakan. siap. Di sini Oke. ada 3 layar, jadi saya akan hitung untuk 3 layar. Jadi kita mulai dari layar pertama. Siap. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima Ya, kasih Pak silakan Ridwan. Terima Bapak. kasih banyak Sama-sama, Pak Ridwan. Dr. Iqbal. Salam buat Sama-sama. semua Pak. Ya, Bu Ya. Hesti. Makasih semuanya. Salam buat keluarga dan teman-teman. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah para peserta webinar, terima kasih semua. Kita sudah foto bersama. Kita lanjut ke pembukaan sesi ilmiah. Kita akan serahkan kepada Ibu Moderator, yaitu Dr. Hayatun Naimah. Sebelumnya kita akan share CV dari Ibu Dr. Hayatun Naimah, SPPK FA PSR. Silakan. Dr. Hayatun, apakah bisa saya handover langsung? Silakan, Bu. Ya, terima kasih Bu Dokter bisa mengambil floor sebagai moderator untuk sesi ilmiah kita. Kepada Bu Dokter Hayatun Naimah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Hesti untuk pengantarnya. Baik, kita telah sampai di inti acara kita hari ini, yaitu kita punya 2 sesi. Yang pertama adalah sesi penjabaran materi yang akan dibawakan oleh 3 narasumber kita. Yang selanjutnya adalah sesi diskusi. Pada sesi penjabaran materi, kita memiliki 3 narasumber. Yang pertama adalah Dr. Sri Selvia, spesialis gizi. Beliau akan membawakan judul mengenai manfaat diet ketogenik untuk kesehatan. Yang kedua, narasumber kita adalah Bapak Tony Arjuna. Beliau merupakan seorang nutrisionis PhD dengan judul Nutrisi Seimbang pada Diet Ketogenik. Dan juga Ibu Nurlinda Eskep, beliau akan membagikan tips mengenai diet ketofastosis, itu tentang ketofastosis lifestyle. Baik, sebelum kita mulai pada narasumber kita yang pertama, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita yang pertama terlebih dahulu. Boleh di-share CV-nya, Dokter? Baik, Dr. Sri Selvia, MKes spesialis gizi klinik, merupakan dokter spesialis gizi klinik di RSUD Labuang Baji, Makassar. Beliau menamatkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tahun 1996, kemudian Magister Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tahun 2013, dan beliau masuk menjadi dokter spesialis gizi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Beliau akan membacakan materi kita yang pertama, yaitu tentang manfaat diet ketogenik untuk kesehatan. Baik, silakan dokter. Dr. Sri Selvia punya waktu sekitar 20 menit. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator, Dr. Hayatun. Kemudian terima kasih kepada panitia sudah memberikan kepercayaan saya untuk membawakan materi share tentang bagaimana ilmu ketogenik diet ini. Kemudian salam hormat ya Pak Duta Besar sudah live, kemudian teman sejawat senior saya Dr. Iqbal dan teman-teman sekalian. Mohon izin saya share screen-nya, Dok. Terima kasih. Baiklah, saya akan membawakan atau memulai. Sebenarnya di sini saya hanya mau sharing ilmu, karena seperti kata Pak Ridwan tadi, bahwa kita semua ini sudah banyak tahu tentang apa itu diet ketogenik. Dan semakin populer dengan terus terang banyak pelaku diet yang ingin menurunkan berat badan dengan cara yang sehat lewat diet ketogenik ini.
Diet ketogenik ini pertama kali diperkenalkan oleh Russell Wilder ternyata pada tahun 1921. Jadi awalnya adalah ditemukan pada saat terapi epilepsi pada anak. Dan kemudian popularitasnya menurun setelah diperkenalkan obat anti epilepsi. Tetapi pada sekarang ini mulai kembali untuk digaungkan bagaimana membantu terapi epilepsi dengan ketogenic diet ini. Apa itu sebenarnya diet ketogenik? Diet ketogenik seperti kita semua tahu bahwa membatasi makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, di sini dikatakan bahwa karbohidrat itu tidak lebih dari 50 gram per hari dalam asupan kita. Kita harus tahu bahwa apa saja karbohidrat yang kita konsumsi setiap hari. Itu pengetahuan yang penting karena di sini bahwa diet ketogenik ini membatasi makanan yang mengandung karbohidrat. Tujuan dari pengurangan karbohidrat ini membuat tubuh kita mengalami suatu kondisi yang dinamakan ketosis. Nah, proses ketosis ini yang menguraikan lemak yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan benda keton atau disebut juga biasa keton yang menggantikan posisi glukosa dijadikan sebagai energi terutama di otak. Lanjut. Nah, ini gambaran ketosis. Sebenarnya ketosis ini kemudian sampai digunakan oleh otak menggantikan glukosa. Di sini kita lihat bahwa penurunan asupan karbohidrat pada pelaku ketogenic diet maupun pada orang-orang yang sementara berpuasa menyebabkan level glukosa dalam darah itu menurun, lalu diikuti oleh penurunan insulin. Nah, karena menurunnya insulin ini, maka terjadi pembakaran lemak untuk menggantikan posisi daripada si glukosa yang hasil dari karbohidrat ini. Kemudian free fatty acid yang dihasilkan dari urean lemak ini masuk ke dalam sel-sel hati yang diolah kemudian menjadi keluarannya adalah benda keton. Keton ini dilepaskan ke dalam pembuluh darah menuju ke berbagai organ tubuh, terutama otak, untuk digunakan sebagai energi. Lanjut. Nah, diet ketogenik ini merupakan diet yang sengaja dibuat, diformulasikan mirip dengan metabolisme tubuh kita pada saat kita berpuasa atau starvasi. Sehingga tubuh kita dibuat menjadi ketosis. Nah, cuman pada diet ketogenik ini, tubuh kita itu asupan lemaknya berasal dari asupan lemak yang ditinggikan, sementara pada puasa, cadangan lemak yang digunakan sebagai pengganti. Nah, sehingga untuk melaksanakan diet ketogenik ini sebaiknya dimulai dengan berpuasa lebih dahulu. Jadi, untuk teman-teman yang ingin melakukan diet ketogenik, seharusnya berpuasa lebih dahulu. Nah, teori puasa sendiri ini sudah dikatakan tadi bahwa membuat tubuh kita menjadi ketosis. Nah, penelitian menyimpulkan bahwa badan keton dapat menggantikan glukosa sebagai substrat yang dapat dioksidasi untuk metabolisme terutama cerebral. Nah, benda keton itu teman-teman barangkali yang baru melihat apa itu sebenarnya ketogenic diet, benda keton ini yang dikatakan keton adalah aseton, acetoacetic acid, dan beta hidroksibutirat. Nah, tiga ini yang berperan dalam bagaimana metabolisme ketogenic diet. Lanjut. Nah, metabolisme saat puasa kita lihat, hanya saya memberikan sedikit gambaran bahwa ketika kita menjalani suatu ketogenic diet, puasa, pada beberapa jam setelah menjalani puasa, glukosa kita menurun, diikuti oleh insulin yang menurun, yang mengatur bagaimana glukosa digunakan. Kemudian karena insulin menurun, plasma glukagon kontra insulin menjadi meningkat, sehingga pada akhirnya lemak yang diuraikan menjadi fatty acid itu akan diubah menjadi badan keton, yang badan keton ini meningkat tinggi pada saat 12 jam setelah kita berpuasa. Lanjut. Nah, pada periode puasa ini,
tadi yang saya sebut benda keton, beta hidroksibutrat dan asetoasin meningkat signifikan dalam otak dan liver. Nah, berperan mengganti glukosa dalam menghasilkan energi. Sedikit saja saya perlihatkan bahwa fatty acyl CoA di beta oksidasi kemudian menghasilkan asetil CoA yang ujung-ujungnya pada akhirnya menghasilkan asetoasetat, kemudian menjadi aseton, lalu kemudian menjadi beta hidroksibutrat. Ketiga benda keton ini masuk ke dalam darah untuk digunakan sebagai energi melalui mekanisme masing-masing. Lanjut. Nah, ini sama. Jadi pada saat dirilis adipose, sel-sel lemak ini diuraikan menjadi free fatty acid, masuk ke dalam darah, dan kemudian diubah menjadi keton asetoaset beta hidroksibutrat, digunakan sebagai otak untuk menjadi energi. Kemudian saya ingin menyinggung sedikit. Kemudian pada penderita pelaku diet ketogenik, kalau dia tidak memperhatikan asupan proteinnya, maka akan terjadi muscle loss. Jadi otot-otot rangkanya itu menjadi masanya berkurang. Kenapa? Karena kita ketahui juga ada peranan di sini asam amino dari glikogen yang ada di sini, dan asam amino dibantu oleh ginjal, kemudian akan berubah menjadi glukosa, kemudian akan berubah menjadi benda keton, ada yang dikeluarkan, ada yang tersimpan menjadi energi, itu semua punya peranan masing. Jadi saya tidak terlalu banyak membahas ini karena masih banyak slide. Lanjut. Nah, perbedaan metabolisme diet normal dan diet ketogenik. Seperti yang sebelumnya sudah dikatakan bahwa diet normal adalah memberikan asupan karbohidrat untuk menjadi glukosa sebagai bahan energi. Sedangkan pada diet ketogenik terjadi lipolisis, kemudian menghasilkan yang namanya free fatty acid, lalu kemudian menjadi beta keton. Nah, diet ketogenik memodifikasi metabolisme lemak sebagai ganti karbohidrat dan menghasilkan energi atau yang biasa disebut ATP. Lanjut. Metabolis, lanjut. Ya, kita lihat lagi kembali, saya hanya ulang. Pada keadaan puasa atau kelaparan, asam lemak ini dikeluarkan dari jaringan lemak. Jadi bukan yang lebih dari asupan lemak kita. Sementara diet ketogenik ini adalah jumlah banyak dari asupan lemak. Jadi tubuh dibuat lebih banyak lemak. Kemudian selanjutnya di metabolisme di hati mengalami beta oksidasi dengan asetil CoA dikonversi menjadi benda keton melalui proses ketogenesis. Kemudian lanjut, ini hanya pernyataan bahwa sel keton dikonversi kembali ke asetil CoA dan masuk ke dalam yang namanya siklus Krebs. Siklus Krebs ini terjadi pada semua sel yang hidup. Jadi bukan hanya saya mengingatkan bahwa bukan kita berbicara bahwa benda keton masuk ke otak, bukan cuma sel otak sebenarnya. Jadi masuk ke dalam sel yang masih hidup yang punya tentunya mitokondria. Lanjut. Nah, ini tadi jadi pada saat kita berpuasa atau kelaparan dan bedanya dengan ketogenic diet. Ini lemak itu berasal dari asupan yang lebih, sementara pada starvasi atau puasa itu cadangan lemak yang dijadikan benda keton. Lanjut, nanti waktunya. Ya, ini metabolisme tubuh saat menggunakan diet ketogenik. Yang pertama, glikogen yang ada di hati diubah menjadi glukosa. Jadi kita lihat di sini sedikit waktu untuk ini ya. Glikogen, simpanan glikogen akan menjadi produksi energi, juga menjadi glukosa. Kemudian di sini lipid adipose sel lemak akan menjadi free fatty acid dan gliserol masuk ke dalam. Kemudian free fatty acid ini kembali diolah menjadi benda keton. Juga tidak ada kalah peranannya bahwa glikogen yang ada di otot bisa menjadi glukosa juga untuk energi dan melalui proses gluconeogenesis. Nah, semua ini berperan terhadap bagaimana bahan bakar untuk otak berupa glukosa maupun benda keton. Jadi dua-duanya sebenarnya ini untuk otak bisa ya melewati saluran darah otak.
Nah, ketika glukosa ini diproduksi bahan bakarnya kurang, maka akan digantikan oleh benda keton yang berasal dari asupan yang dilebihkan ataupun yang dibakar sebagian dari cadangan. Nah, itulah ketogenik. Nah, manfaat dilanjut. Manfaat ketogenic diet tentu karbohidrat yang menjadi low dalam tubuh yang katanya menurunkan nafsu makan. Jadi kita menurunkan diet dari karbohidrat juga membantu menurunkan nafsu makan. Tentu selanjutnya menurunkan berat badan. Yang perutnya besar, komposisi lemak di perutnya besar, ini juga cocok menurunkan. TG, trigliserid, polanya juga akan menurun. Menurunkan kolesterol yang baik dan menurunkan level glukosa, bagus untuk penderita kanker maupun Alzheimer. Lanjut. Ya, ini lagi kembali. Manfaat potensial dari ketogenik. Coba kita perhatikan. Di sini ada untuk menurunkan berat badan. Saya tidak terlalu dalam, hanya garis besar saja. Kemudian diabetes, kardiovaskuler, kanker, mikrobiom. Mikrobiom adalah bagaimana mikrobiota di usus ini menjadi lebih baik. Jadi sehingga keluhan-keluhan di saluran cerna juga akan berkurang ataupun hilang. Dan mengatur epigenom. Jadi aktif signal molekul pada DNA. Saya tidak berbicara banyak mengenai epigenom dan mikrobiom. Saya lebih ke weight loss maupun diabetes. Seperti yang disinggung Pak Ridwan tadi, teman-teman kita di Timur Tengah itu barangkali saya tidak tahu katanya banyak makan nasi. Nah, makanya diangkat ini temanya. Nah, peranan ketogenic diet ini besar sekali perannya untuk menurunkan berat badan karena mengurangi nafsu makan, kemudian menurunkan lemak yang di perut terutama, kemudian mereduce body weight tanpa menghilangkan massa otot jika dilakukan dengan benar. Kemudian diabetes, prediabetes. Ini sangat bagus karena mampu mereduce insulin requirement. Jadi HbA1c menjadi lebih baik, sensitivitas insulin meningkat. Kemudian kanker. Katanya signaling yang akibat dilakukannya ketogenic diet ini, kita sel kanker itu senang sekali berproliferasi, bertambah karena adanya gula, karbohidrat yang lebih. Maka pada pelaku ketogenic diet membantu untuk mengurangi pertumbuhan dari sel-sel kanker sendiri. Lanjut. Nah, kita bahas, mudah-mudahan saya ada waktu, satu demi satu, pada epilepsi. Nah, saya langsung saja bahwa pada penderita epilepsi ternyata benda keton ini membantu menormalkan aktivitas listrik di otak pada anak yang epilepsi, sehingga sinaps atau sinap-sinap dari otak ini akan menjadi lebih baik karena menyebabkan peningkatan gamma aminobutyric acid dan penurunan glutamat pada otak sehingga pompa dan kanal ion terhambat dan eksesivitas saraf dapat berkurang. Selain itu, neurotransmitter inhibitor neuropeptide-nya sebagai anti-epileptik yang meningkat juga selama ketogenic dietnya. Di beberapa buku saya membaca bahwa beberapa minggu dilakukan ketogenic diet pada penderita epilepsi itu terjadi perubahan, ada perbaikan. Lanjut. Kanker. Kanker tadi saya sudah katakan bahwa pada ketogenic diet ini sel kanker itu dibuat menjadi kelaparan. Karena sel kanker senang memanfaatkan glukosa. Begitu juga dengan penurunan insulin akibat ketosis akan menyebabkan down regulation jalur onkogenik. Jadi pertumbuhan sel kanker menjadi terhambat. Lanjut. Mekanisme antitumor diet ketogenik perlu kita lihat sedikit yang barangkali baru melihat ini. Bagi teman-teman yang sudah paham, saya hanya share. Gula darah menurun, sel tumor tidak fleksibel secara metabolik dan bergantung pada suplai glukosa yang stabil. Restriksi glukosa membuat sel tumor peka terhadap pengobatan radioterapi dan kemoterapi. Penurunan insulin, rendahnya insulin menyebabkan down regulation jalur onkogenik. Peningkatan asam lemak dan keton
menghambat glikolisis melalui asam lemak dan kadar keton yang menjadi akan masalah pada sel tumor. Kemudian beta hidroksibutirat menghambat deasetilasi histon endogen sehingga mengubah ekspresi protein tumor menjadi fenotip yang kurang agresif. Jadi dibuat menjadi kurang agresif sel-sel kanker atau tumornya. Lanjut. Mohon maaf dokter, waktu 5 menit lagi. Oh iya, lanjut. Ini menurunkan berat badan. Kemudian lanjut lagi dok. Ada yang saya ingin perlihatkan. Lanjut saja. Tadi sudah dibahas ini. Efeknya. Ini pada obesitas. Ya, teman-teman yang menderita obesitas, pada ketogenic diet mengurangi nafsu makan, penurunan lipogenesis dan peningkatan lipolisis. Jadi uraian dari lemak itu menjadi ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, peningkatan konsumsi energi pada metabolisme gluconeogenesis dan efek termal protein, kemudian peningkatan sensitivitas insulin. Keempat ini berperan sebenarnya pada penurunan berat badan pada obesitas. Lanjut. Mengontrol gula darah yang sangat bagus pada penderita pasien yang punya prediabetik ataupun yang menjalani diabetik. Tetapi saya ingatkan lagi bahwa pada diabetes yang cenderung kontrol gula darahnya kurang bagus, tidak disarankan untuk menjalani ketogenic diet ini. Lanjut. Nah, ini tidak usah barangkali saya baca, hanya backup daripada studi yang mengatakan bahwa ketogenic diet bagus buat prediabetes dan diabetes. Lanjut. Menurunkan risiko penyakit jantung tentu saja karena plak-plak atau aterosklerosis akan menjadi berkurang dengan penguraian lemak menjadi benda-benda keton. Lanjut dok. Nah, tipe ketogenic diet, jenis ketogenic diet. Yang pertama adalah standar ketogenic diet. Nah, ini menganut karbohidrat itu komposisinya menjadi 70-79%, protein 20%, karbohidrat 10%. High protein ketogenik, fatnya menjadi 60%, protein 35, 5% karbohidrat. Cyclic ketogenic diet ini menganut ada beberapa periode di mana siklus itu beberapa hari dilakukan ketogenic diet, kemudian misalnya kalau 7 hari, 5 hari dengan ketogenic diet low karbo, kemudian 2 harinya itu high karbo. Kemudian ada targeted ketogenic diet. Ini biasa dilakukan oleh pada atletik atau yang ingin melakukan misalnya perhelatan pertandingan karena untuk menjaga stamina-nya. Yang banyak digunakan adalah standar ketogenic diet. Lanjut dok. Ya, ini hanya memperlihatkan bahwa pelaku diet ketogenic diet harus mempertimbangkan kondisi kesehatan. Jadi jangan asal mau melakukan ketogenic diet, kita langsung melakukan ketogenic diet. Harus mempertimbangkan berbagai macam faktor, terutama kondisi kesehatan. Tidak dilakukan oleh anak dan remaja kecuali tujuan tertentu. Wanita hamil, wanita menyusui, orang dengan resiko ketoasidosis seperti diabetes yang tidak terkontrol, tidak boleh dilakukan ketogenic diet tanpa pengawasan. Lanjut dok. Nah, diet ketogenic ini menimbulkan efek samping. Ada efek samping jangka pendek, ada efek samping jangka panjang. Nah, inilah ketakutan kita, kekhawatiran, bukan ketakutan. Kekhawatiran kita yang kadang-kadang kalau melakukan ketogenic diet tanpa di bawah pengawasan di awal-awal. Karena kalau terjadi hipoglikemi dan tidak kita atasi dengan cepat, tentu akan membuat masalah besar. Begitupun mual muntah, akan terjadi gangguan elektrolit, kejang, ya. Apalagi yang kepanjang dilakukan terus-menerus tanpa ada kontrol. Akan terjadi dislipidemia, gangguan pembuluh darah, dan seterusnya. Lanjut, dok. Nah, beberapa efek samping lain yang kita kenal biasa dengan keto flu, yang biasa timbul pada pelaku ketogenik di awal-awal. Ada nyeri kepala, mual muntah, gangguan BAB, mood swing, gangguan tidur, sistem pencernaan maupun kram pada otot, mudah mengantuk. Semua ini harus dikawal jika melakukan ketogenic diet. Apalagi yang punya background masalah kesehatan. Lanjut. Kontraindikasi. Jadi melakukan ketogenic diet perlu kita melihat apa sebenarnya kontraindikasinya. Kontraindikasinya bila terjadi gangguan pada oksidasi fatty. Ini memerlukan pemeriksaan khusus. Kemudian gangguan pada peristiwa perjalanan ketogenesis dalam tubuh. Adanya penyakit mitokondrial, penyakit liver yang parah.
Jadi mohon maaf, pasien-pasien yang punya misalnya contoh fatty liver disease, ini tidak boleh melakukan sendiri ketogenic diet, harus di bawah pengawasan. Tidak patuh dan defisiensi pirufat karboksilase. Lanjut. Ketidakpatuhan itu tadi Pak Ridwan menyinggung bahwa menyangkut dengan kedisiplinan. Jadi kalau tidak disiplin, mohon maaf, jangan dulu melakukan ketogenic diet ini karena banyak yang akan terjadi. Persiapan pemberian ketogenic diet, melihat dulu kontraindikasi dan indikasinya, kemudian mengevaluasi secara bikimia, inisiasi dietnya kapan, waktu yang tepat dalam pemberiannya, kemudian melakukan edukasi, melakukan pengamatan. Katanya dikatakan bahwa diet ketogenik aman dilakukan selama kurang lebih 2 tahun. Jadi memang kalau melakukan ketogenic diet harus dilakukan pengamatan setelah melakukan dalam jangka waktu beberapa lama. Tidak boleh terus-menerus tanpa pengawalan. Bagaimana menghitung? Ya, sedikit saja. Langsung saja semua ditampilkan. Ya, kalori adalah satuan dari energi. Jumlah kalori dibutuhkan tubuh pada tingkat metabolisme basal dinamakan BMR. Banyak rumus untuk menghitung kalori, tapi yang paling bagus untuk saat ini itu rumus Harris-Benedict. Ya, saya langsung saja ini rumusnya. Kemudian jika dimasukkan umur, berat badan, dan seterusnya akan keluar yang namanya hasil nilai BMR. Ini hasil BMR ini dikalikan dengan aktivitas kita. Jadi tidak serta-merta kita, oh berapa keluar kalorinya segitu. Dikalikan dengan aktivitas. Kemudian setelah dikalikan dengan aktivitas, akan keluar total kebutuhan energi dan menghitung kemudian masing-masing makronutrien, berapa lemak yang harus dikasih persentasenya, berapa protein, berapa karbohidrat. Lanjut. Sebagai contoh, ini pasien dengan 50 tahun, dengan 70 kilo, ternyata BMR-nya, basal metabolic rate-nya itu 1.600 lebih, setelah dikalikan dengan faktor aktivitasnya menjadi 1.900. 1.900 ini dalam satu hari ini kebutuhannya, lalu kalau melakukan standar ketogenic diet, presentasinya menjadi lemak, itu akhirnya penghitungannya menjadi 148 gram, protein 20% itu menjadi 95, karbohidrat menjadi 48. Jadi terlihat di sini bahwa memang karbohidrat sangat rendah. Nah, 1 gram karbohidrat ini hitungannya menghasilkan 4, ini ya sudah tahu semua barangkali ya. Ini lanjut. Saya hanya memberi contoh. Lanjut. Ini low carb, macam-macam makanan yang bagusnya adalah unprocessed, jadi yang alamiah. Jadi daging, ikan, dan seterusnya itu jangan ada yang penambahan zat sebaiknya. Lanjut, ini sudah ada tertera, boleh nanti diambil PowerPoint-nya. Kemudian menghindari sugary food, grain, fruit, bean, legume, ini semua ini dihindari pada saat. Jadi memang harus dipantau apa saja makanan yang cocok untuk ketogenic diet, apalagi di awal-awal menjalani diet. Lanjut. Nah, ini snack. Nah, bisa di antara setelah makan ini katanya hanya 1 buah, a piece of fruit kalau kita menjalani diet yang tadi susunan-susunannya seperti yang saya sebutkan. Yang ini baby carrot, handful nuts. Nah, satu lagi sebelumnya. Maaf. Sebelumnya, ya. Ini penting kita ketahui. Dalam menjalani ketogenic diet, apalagi jangka panjang, katanya bahwa itu akan menyebabkan defisiensi beberapa mineral, terutama selenium, tembaga, dan zinc. Dan kita tahu satu saja yang kita sebutkan, zinc ini berperan dalam sistem imunitas tubuh kita. Maka pada orang-orang pelaku diet ketogenik, kadang sistem imunnya juga menurun. Ini perlu pemberian suplementasi. Begitupun dengan kalsium atau vitamin yang larut lemak, contoh vitamin B, vitamin C, juga katanya carnitin. Ya, lanjut. Jadi ini perlu diperhatikan ya, suplementasi. Nah, untuk mengurangi efek sampingnya, program ini disarankan dijalankan jangka pendek dulu, mulai dari 2-3 minggu dan maksimal 6-12 bulan. Tujuan keto ini membatasi mengurangi lemak. Masih lanjut. Sebelumnya dok, sebelumnya penting soalnya. Ya.
dianjurkan menerapkan gaya hidup sehat dan yang seimbang setelah menjalani ketogenik. Jadi menjalani ketogenic diet tentu punya target. Setelah target tercapai, konsultasi kembali. Kalau tidak ada masalah, sebaiknya menerapkan gaya hidup sehat dan pola makan yang seimbang. Tetapi bukan tidak boleh untuk melanjutkan sampai bertahun-tahun. Tapi saran saya, ada beberapa pasien mengalami masalah dengan melakukan ketogenic diet dalam jangka waktu yang lama. Ya, lanjut kesimpulan. Ya, ini saya hanya mengulang bahwa karbohidrat pada ketogenic diet diturunkan, menghasilkan benda keton pada metabolisme lemak untuk dijadikan sebagai energi pengganti glukosa. Diet ini menimbulkan efek samping jangka pendek maupun jangka panjang, jadi perlu dievaluasi. Kemudian diet keto ini memberi manfaat yang banyak pada beberapa penyakit seperti epilepsi, Alzheimer, DM tipe 2, obesitas, kanker, dan CVD. Terdapat beberapa jenis ketogenic diet. Jadi ketogenic diet atau diet apapun itu pada setiap orang tidak bisa sama efeknya. Jadi pada setiap orang berbeda respon tubuhnya terhadap diet yang dilakukan. Menentukan besar kalori harus selalu berpatokan kepada RDA, recommended dietary allowance. Jadi ini bisa di-download apa saja, berapa saja yang kita butuhkan tubuh kita, baik itu suplementasi maupun hitungan kalori. Terima kasih, mungkin saya mengambil waktu banyak, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Ini sebenarnya materinya menarik sekali, apalagi tentang diet keto ini. Tadi kan salah satunya yang dihasilkan badan keton. Tentu nanti ada beberapa hal yang dipertimbangkan, apakah semua orang bisa melakukan, misalnya pada orang dengan gangguan ginjal, kemudian bagaimana dengan protein yang harus kita ambil, karena ini juga nanti akan berhubungan dengan kerja ginjal itu sendiri dan resiko tentang penyakit jantung, karena kita juga meningkatkan asupan lemak. Jadi harus kita lihat ya dok ya, lemak jenuh dan lemak tidak jenuh, karena orang-orang kadang harus makan lemak yang banyak. Nah, ini lemaknya seperti apa supaya resiko nanti penyakit jantungnya tidak timbul.